Bangka, pulau yang kaya akan tradisi serta potensi perikanannya. Saya akan mengikuti kegiatan masyarakat di Desa Tanah Bawah. Kaki aku ditangkap. Jangan dong, jangan. Tadi kita lihat cuma dia. Apaan? Ini. Aduh, ini licin banget. Nah, ini nih target pencarian kita, belut sawah. Emang dia tuh tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah. Emang belut ini kan ada lendirnya, jadi dia licin. Jadi lendirnya ini berfungsi untuk, karena dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita-kita yang mau nangkep dia. Belut sawah banyak ditemui di Asia. Persebarannya yang banyak juga banyak ditemui di rawa-rawa Amerika. Karena belut hewan nokturnal, dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini, dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematangan sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari, dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkap. Ibu, ini ada. Aduh, ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Ini ada kan di lubang-lubang. Udah dapat banyak? Udah. Ah, ini kita habis seru-seru nangkap belut. Udah paling benar kalau langsung di masak. Langsung baca masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka kaya akan berbagai jenis makanan tradisional. Sampai saat ini, keberadaannya masih tetap bertahan. Cita rasanya yang khas selalu menarik dan memikat selera orang untuk menyantap serta menikmatinya. Kalau udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih, belut yang tadi udah kita tangkep, mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tanah Bawah. Penasaran apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belut memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin, terutama vitamin A yang tinggi. Omega 3 yang tinggi juga terdapat di dalam belut. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini, dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata, sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya, plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Ini bu belutnya. Langsung campur sini? Iya, campur. Ya. Setelah merata, tinggal dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Kombinasi bumbu dan daun untuk pembungkus belut menciptakan aroma khas yang membuat saya penasaran ingin mencicipinya. Belut termasuk hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Untuk menguranginya, bisa dilakukan dengan memanggangnya di atas bara api. Proses ini mampu membuat lemak mencair dan keluar dari daging belut. Cocok sekali jika dijadikan pepes. Ini udah harum banget, Ibu. Ya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener nih masakannya wangi. Iya. Ayo Bu, makan Bu. Ya.
Bu. Iya. Ini bumbunya ngeresap banget. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga. Wangi mungkin dari serainya juga kali Iya, Bu. dari serainya. Wangi dari serainya dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal. Padat. Iya. Enak. Top Marco top. Belut ini punya kandungan yang banyak, mulai dari vitamin, kalsium, fosfor. Jadi baik untuk kesehatan tubuh, mulai dari energi sampai baik untuk tulang. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu daerah di Indonesia merupakan produsen gambir terbesar, yaitu di Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka Belitung. Tanaman endemik Sumatera dan Kalimantan ini mulai banyak dibudidayakan karena memiliki beragam manfaat. Nah, jadi yang kita mau cari ini adalah daun dari pohon gambir. Dan daun pohon gambir ini banyak sekali tumbuh liar di Desa Puding Besar ini. Tanaman gambir dapat tumbuh pada tingkat kesuburan tanah. Idealnya, gambir bisa tumbuh subur pada elevasi 200 hingga 800 di atas permukaan laut. Jadi yang kita ambil nggak sembarang daun, tapi kita cari daun yang udah tua-tua ya Pak. Justru yang kayak udah kelihatan ada coklat-coklatnya seperti ini. Soalnya kalau yang masih muda dia kualitas getahnya kurang bagus. Dia tuh warnanya bakal kehitaman, tapi kalau yang udah tua gini nanti dia bakal kemerahan. Warna kain ya. Tanaman gambir termasuk famili Rubiaceae. Daun menjadi bagian utama dari tanaman gambir untuk bisa dimanfaatkan. Bukan hanya sebagai pewarna alami, tapi juga sebagai industri farmasi, kosmetik, hingga minuman herbal. Karena kita saraunya sudah penuh dan juga udah mulai susah nih menyeimbangkannya di kepala, kita mau bawa ke tempat pengolahan langsung. Ayo Bapak, saya bantu. Ya. Untuk menjaga kualitas hasilnya, daun gambir yang sudah dipanen harus segera diolah. Sampainya di tempat pengolahan, daun yang tadi kita ambil nggak bisa langsung diproses. Harus kita pisahkan dulu dari batang-batangnya yang tua seperti ini. Karena kalau batang udah tua, dia udah getir rasa getahnya. Jadi harus dipisahkan dengan cara seperti ini. Perebusan menjadi proses lanjutan pengolahan dan pemanfaatan gambir. Jadi kalau udah kayak gini tinggal kita tunggu sekitar 30 menit supaya daunnya itu jadi lebih lembut, lebih lembek, jadi nanti lebih gampang diambil getahnya. Dan ini lucu, biasanya kalau ngekukus itu kan pakai alat kukusan. Kalau ini bener-bener taruh di atas wajan yang isinya air, jadi nanti biar uapnya naik ke atas, terus nanti dia matang sendiri gitu ya Pak. Ya. Ini udah bisa diangkat Pak? Sudah bisa diangkat. Udah ya? Sudah masak ini. Sudah diangkat. Beratnya. Berat kali Pak. Ini daunnya kalau udah matang harus cepet-cepet diangkat, soalnya kalau enggak getahnya bakal turun ke air. Terus langsung ditumbuk supaya dia hancur, terus nanti supaya saat dipres lebih mudah dia keluarnya. Nah, ini satu kukus ini harus masuk ke sini? Masuk itu semua. Semuanya? Semuanya. Wah, jadi satu kukus yang sebesar ini isinya harus masuk ke dalam apa ini Pak namanya? Kampa yang sekecil ini. Jadi benar-benar harus kita tumbuk sampai gimana caranya harus cukup. Jadi nanti cuma satu kali proses press. Udah padat nih Pak. Nah, sudah padat selesai.
dipadatkan jadi jauh lebih berat. Berat. Oh. Karena daun isi air dan padat. Ini ya. Ini kalau dipres langsung keluar getahnya seperti ini, warnanya hitam. Cairan getah akan dialirkan pada bak penampungan yang telah disediakan. Ini udah paling bawah, Pak. Lagi, satu lagi. Nah, jadi ini fungsinya untuk menjepit si ininya, apa namanya, Pak? Kampaknya. Jadi ini fungsinya untuk menjepit kampaknya. Jadi makin ke bawah, presnya itu semakin kenceng. Tujuan pengepresan ini juga untuk mengurangi kadar air sehingga menjadi lebih padat. Pengepresan dilakukan dengan alat tradisional. Ini saya berasa lagi jaga portal komplek rumah nih, naik turunin portal. Tapi ini suaranya rada kayak apa ya, Bu? Kayak kayu mau patah gitu loh. Jadi serem-serem gimana gitu. Berat sih enggak, tapi suara kayunya itu. Pada proses pengendapan akan menghasilkan saripati getah gambir. Nah, jadi ini kalau udah terkumpul seperti ini getahnya, tinggal kita tunggu beberapa jam sampai dia mengental. Nanti dia kalau udah kental, bentuknya itu mirip seperti tahu, seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, baru nanti kita potong-potong ya, Pak? Iya, potong-potong. Kita potong-potong sesuai ukuran, baru nanti kita jemur lagi. Getah gambir yang sudah padat harus dijemur beberapa hari. Tahap ini bertujuan menghilangkan kadar air yang ada. Jadi, nanti akan menghasilkan gambir dengan mutu yang benar-benar terjaga. Ini kalau udah dipotong-potong seperti ini tinggal kita jemur. Biasanya beberapa hari tergantung cuaca, jadi makin panas makin cepat. Dan kalau udah kering nanti bentuknya akan seperti ini. Dia lebih, warnanya itu berubah jadi hitam dan terus teksturnya itu sebenarnya ini mirip sama cookies tapi mirip batu bata juga. Dan katanya bisa langsung dimakan ya, Bu? Iya. Ini beneran cemilan, Ibu. Apa Ibu bercandain saya? Ya, Bu. Harusnya diseduh dulu ya. Tuh kan Ibu mah. Seperti ini juga bisa. Lebih ke sepet. Dan pas dia baru gigit itu sepet, terus mulai hilang, pas ditelan sepetnya ketinggalan Ibu di sini. Kita butuh minum ini Ibu.